Hai, di sini aku mau berbagi pengalaman operasi ambeien yang udah aku lakukan. Jadi, tapi sebelumnya aku mau cerita dulu nih tentang pengalaman aku menderita ambeien. Itu udah sekitar 5 tahun lebih yang lalu atau bisa dibilang 7 tahun ya. Nah, waktu kumat yang paling parah itu waktu aku hamil anak pertama, itu umur kehamilan 7 bulan, itu kambuh lagi ambeiennya. Terus yang kedua itu 2 tahun setelah melahirkan, itu aku kumat lagi karena waktu itu aku makan pedes banget. Pedes yang migacoan level pedes banget tuh, kayak esokan harinya langsung ambeiennya kumat. Terus kumat yang terakhir itu kemarin tahun lalu akhir tahun Desember ya. Itu gara-garanya jarang minum air putih dan jarang makan buah yang berserat. Jadi muncullah ambeien baru, dan itu udah nggak bisa ini lagi sih, ditolerir lagi karena ngerasain sakitnya itu 2 bulan, dari Desember sampai Januari tahun ini. Ya untuk teman-teman semuanya, apalagi kalau wanita kan berpotensi yang misalnya waktu hamil udah ada after hamil itu muncul ambeien, dijaga banget pola dan gaya hidupnya. Jangan skip makan berserat dan minum air putih itu minimal ya 2,5 liter lah sehari, sebelum benar-benar ambien kalian itu membengkak dan di level yang stadium kayak aku. Karena selama aku menderita ambien ini, aku denial ya buat periksa, benar-benar periksa ke dokter yang spesialis gitu ya. Karena malu nggak sih? Malu. Dan cuman di dokter umum yang kita cuman ceritakan aja, oh ya udah dikasih obat gitu. Tapi nggak ngefek karena ambeien aku tuh udah yang parah banget. Seminggu minum obat dari dokter umum itu nggak ngefek banget. Habis itu karena sakitnya yang ambeien terakhir itu kumat itu range-nya 1 sampai 10 itu 7 atau 8, sakit banget. Akhirnya ya udah aku cari-cari referensi untuk operasi ambeien, tapi dari nyari referensi itu malah menjauhkan niat aku untuk operasi karena mereka kebanyakan itu review buruk gitu, yang kayak menyesal operasi ambeien, kenapa aku operasi ambeien gitu. Oke, aku menggugurkan niat aku untuk operasi. Terus aku cari-cari obat herbal untuk ambeien ya. Di situ aku ada beli di toko oren obat ya, salep gitu-gitulah sama madu gitu. Memang meringankan, mengurangi rasa sakit, tapi ambeiennya masih ada karena memang udah nggak bisa masuk lagi ambeien aku gitu kan. Jadi kan ada ambeien tuh ada stadium-stadiumnya, kayaknya aku udah stadium 3 deh gitu kan. Ya udah akhirnya aku minum itu, emang udah nggak sakit, lumayan lah, tapi masih ada. Tapi dari situ kayak aduh, apa aku nggak usah operasi ya. Cuman suami bilang operasi aja, takutnya nanti waktu hamil anak berikutnya kumat lagi, jadi kesakitan lagi. Oke, carilah referensi klinik yang klinik khusus wasir ya. Aku nggak mau di rumah sakit karena tadi itu cari-cari pengalaman itu malah buat parno aku kayak mau pakai BPJS gitu-gitu. Itu pasti ada yang setahun gitu dari operasi BPJS di rumah sakit nggak, masih sakit. Jadi kayak ya udah aku
cari aja deh di ini klinik khusus emang wasir. Ketemulah di dekat rumah, yaitu klinik wasir Safute. Jadi metodenya pakai Safute laser gitu sih. Sebenarnya tindakannya sama konvensional sama yang di rumah sakit pun pakai BPJS ya. Dengan hemoroidektomi, mengambil bagian dari itu dengan cara apa itu namanya kan konvensional. Ya udah nggak apa-apa, tetap deket rumah, terus memang harganya masih terjangkau lah di kantong aku. Jadi akhirnya aku ya memutuskan untuk konsultasi dulu di klinik itu, namanya klinik Wasir Safute. Jadi tagline-nya 15 menit bebas wasir, semoga iya. Terus habis itu aku jadwalin konsultasi dulu ke seminggu sebelum operasi, dan ternyata aku udah ada ambeien itu stadium 3. Jadi emang udah parah, jadi sakit banget, makanya udah mengganggu pekerjaan dan aktivitas sehari-hari, udah nggak bisa ini lagi kayak fokus untuk hidup. Oke, habis itu aku karena masih ragu, aku mengulur waktu 1 minggu dari konsultasi. Akhirnya suami tetap bilang ya udah nggak apa-apa, dioperasi aja. Oke, dijadwalin tanggal kemarin 24 Januari, tindakan di jam 10. Dianjurkan sebelum operasi itu puasa dari jam 6 pagi, puasa makan, puasa minum sampai tindakan gitu kan. Oke, terus habis itu jam 10 sampai sorry, ini masih agak nyeri sih. Jam 10 itu aku sampai klinik, terus aku tindakan. Ternyata pasien ambien rame banget ya, nggak banget, cuman kayak di luar ekspektasiku, yang kayak mungkin 1 orang 2 orang, mungkin aku doang kali ya yang ke klinik waktu itu operasi. Ternyata enggak, ngantri. Jadi di jadwal jam 10 itu aku dipanggil baru operasi itu jam setengah 12, jam setengah 12 baru aku operasi. Habis itu aku diarahin ke ruang operasi, disuruh berbaring, dan aku dimasukin jarum infus. Jarum infus ini untuk mengambil sampel darah sama nanti buat masukin obat biusnya. Nah, selang 10 menit persiapan, dokter dan perawatnya, aku disuruh baring ke kiri untuk kemudian aku dimasukin infus di tangan yang tadi ada jarum infusnya itu, obat bius. Habis dimasukin obat bius, beberapa detik lah dari dimasukin obat bius tuh aku langsung nggak sadarkan diri. Nah, di situ aku ditemenin sama suami boleh nunggu di dalam ruangan. Kata suami operasi berjalan 7 menit ya, cepet banget emang. Dan aku juga udah setelah kalau aku sadarnya kan karena obat biusnya 30 menit, jadi aku baru sadar setelah 30 menit. Dibangunin sama perawat, udah selesai ya bu. Waktu bangun nggak kerasa sih, cuman kerasa ganjel aja di bagian bawah itu, di bagiannya habisnya operasi itu. Tapi masih ada efek obat biusnya, jadi aku masih ngefly gitu ya, ngefly yang halal. Habis itu aku disuruh duduk. Aku keluar dari ruang operasi itu jam 2 karena masih efek obat biusnya itu kuat banget di aku sih.
jam 2 dan itu suruh duduk, itu ngeganjel, rasanya ngeganjel. Sakit enggak sakit sih, masih ngeganjel aja, ternyata itu ada kapas. Nah, sementara suami aku masih nyelesain administrasi di bawah dan dikasih tahu do and dance-nya after operasi. Jadi apa yang diboleh, apa yang nggak boleh setelah operasi. Terus dikasih obat antibiotik, pencahar, betadine, anti nyeri, double anti nyeri, sama salep antibiotik yang diolesin. Nah ini saatnya. Nah terus sama dikasih ember ya, ember buat merendam si pantat ini si pantat ini, maaf. Jadi kayak udah lengkap sih. Terus habis itu udah administrasi dan itu tuh aku habis totalnya itu 9.500.000. Dan itu termasuk masih affordable dibandingkan klinik-klinik yang lain yang ada di sekitar sini ya, di Jakarta, Bekasi ini ya. Kalau yang lain tuh udah di di atas 10 bahkan sampai 20 gitu. Itu memang tergantung metodenya sih. Nah di sini aku kan pakai metode Safute. Metode Safute ya kayak pakai laser gitu sih, pakai laser ya, kayak ada apinya gitu ya, laser kayak dibakar gitu. Jadi dia pas dioperasi tuh memang nggak keluar darah banyak. Waktu itu suami ya, mohon maaf ya, dia ngevideoin, jadi emang nggak keluar darah banyak, nggak keluar darah gitu sih waktu operasinya. Jadi kan emang pakai laser ya, dan emang metode ini tuh minim rasa sakit setelahnya ya. Memang pas setelah operasi emang belum ngerasa sakit ya, cuman emang rasanya tuh setelah di perjalanan pulang karena naik mobil dan apa, jalannya kan mungkin ada yang nggak lurus, nggak mulus ya. Disitulah baru kerasa kayak ya nyeri gitu kan. Terus habis turun dari mobil baru kerasa tuh kayak nyeri, panas, sama apa ya, kemeng apa sih bahasa Indonesianya, kayak itulah pokoknya ya. Jadi kayak masih jalannya sakit, nggak, iya sih sakit sih, lupa pun ya kayak gitu. Terus aku disuruh jangan banyak duduk dulu, jangan jongkok, jangan naik tangga tuh. Nah udah sampai di rumah jam 2:30 itu, karena aku belum makan sama sekali. Aku makan, after aku makan aku kebelet pipis biasa normal. Waktu itu aku parno ya, jadi kayak disuruh nggak nyabut si itu apa namanya, kapasnya itu udah kayak sakit gitu loh, kayak emang sakit, kayak kapasnya tuh nempel gitu loh. Ternyata kapasnya tuh gede gitu, kayak gulungan gitu. Terus aku ambil gitu kan, itu sakit banget sih rasanya. Pipis biasa, nggak sakit kalau pipis. Terus selang 1 jam karena aku udah makan ya, jadi langsung mules, pengen BAB. Udah akhirnya jam sore itu BAB, beneran BAB, sakit banget. 1/1 sampai 10 berapa ya, 9 kali ya. Itu sakit banget ya. Karena mungkin habis operasi masih basah banget ya. Kenapa metabolismeku tuh ini banget sih, terus habis itu BAB ya, pendarahan, apa namanya, sakit lah intinya. Pokoknya sakitnya itu berangsur-angsur sampai sekarang H+8 udah mendingan.
udah mulai kayak tanda-tanda penyembuhan tuh ada kayak gatal-gatal gitu di sekitarnya. Aku tanya dokternya, gatal, emang ada gatal-gatal gitu, oh berarti mau sembuh. Cuman memang masih keluar cairan cairan kayak lendir gitu ya. Cairan itu berwarna kuning, itu kata dokternya wajar-wajar aja karena itu normal lah, sampai 3 minggu gitu katanya normal keluar cairan itu tuh normal. Ya itu sampai H+8 ini pengalaman aku operasi ambeien ya masih sakit lah kalau untuk BAB, apalagi kalau kalian BAB-nya itu agak keras, agak ya, bukan keras, agak aja udah sakit gitu. Jadi tiap harinya itu aku makan sayur hijau, pepaya itu pasti, itu nggak pernah skip. Jadi sekarang ngambilnya buah yang tinggi serat, jangan makan daging dulu, jangan makan maksudnya daging merah ya, jangan makan gorengan yang berminyak dulu karena oh ya, sama pengalaman aku tuh makan buah naga tanpa di jus dan disaring, itu aku makan aja ternyata bijinya itu nyangkut nyangkut di yang luka after operasi, pasca operasi itu. Jadi kayak sakit banget tuh. Hari keberapa ya, hari kelima aku operasi. Ini makan buah naga ya kan, memang buah naga memang bagus, ternyata ada kelemahannya. Jadi kalau kalian mau makan buah naga, mendingan di blender, dibikin jus terus disaring biar tuh biji-bijinya nggak ikut. Udah, ya udah, itu info tambahan ya. Terus kalian sering-sering aja berendam tadi pakai betadine, pakai air dingin after BAB, after mandi. Sama aku ada berendam namanya mandisit ya, pakai air hangat, kasih detol itu ya 4 jam sekali. Kemarin seminggu setelah operasi kan kontrol sama dokter gitu, dibilangnya oh ya ini udah memang bagus lukanya, memang H+7 harusnya seperti ini, nggak ada infeksi, nggak ada infeksi atau nanah gitu ya. Jadi teman-teman sekarang maksudnya udah mendingan sih, maksudnya sakitnya itu after BAB aja. Cuman kalian jangan aktivitas dulu kalau H+8 atau H+minggu operasi, karena memang kayaknya udah sehat ya, cuman ternyata masih ada luka kata dokter gitu. Jadi sering makan ikan gabus untuk mempercepat keringnya yang bekas operasi itu, luka operasi gitu. Sekarang ini alhamdulillah masih cuti, jadi masih di rumah, belum kerja, jadi penyembuhannya bisa maksimal. Untuk kalian yang mau operasi ambeien, nggak apa-apa, operasi aja daripada kesakitan. Memang kayak nightmare-nya itu setelah operasi ya, gimana BAB-nya, pasti itu tuh sakit. Iya pasti memang sakit, saya pun sakit, namanya H+8 ini pun masih sakit, tapi sakitnya tuh berangsur-angsur gitu. Pasti kalian biasa melewati semua itu, nggak apa-apa, memang hanya waktu yang bisa menyembuhkan. Sabar, suami saya selalu bilang sabar, nggak apa-apa, sabar, oke. Tapi memang tadi itu sama kalian berikhtiar gimana cara-cara biar cepet kering, cepet sembuhnya gitu. Nah itu pengalaman aku. Nanti mungkin di next video aku akan cerita lagi H+ berapa pasca operasi, mungkin sebulan atau gimana kata dokternya, akan ya bisa beraktivitas tuh 3 minggu setelah pasca operasi yang kembali normal
Nah, buat kalian yang mau operasi nggak apa-apa, operasi aja. Nah, daripada kalian kesakitan. Terus kalau buat kalian yang udah punya ambeien tapi masih kecil, masih stadiumnya belum belum uh, tinggi gitu, jaga pola makan, jaga gaya hidupnya, sering olahraga, makan banyak serat, minum air putih jangan kurang, seperti itu. Oke, nggak apa-apa, semangat ya buat kalian yang habis operasi juga cepet speed recovery-nya. Terus yang masih ambeien dan masih belum tahu mau dioperasi atau enggak, yaitu keputusan kalian. Terus yang masih belum, ambeiannya belum parah, jaga pola makan, jaga gaya hidup, tetap dijaga semuanya, biar karena memang ambeien tuh sakit, menyakitkan. Ternyata semua orang itu berpotensi punya ambeien. Oke, sampai di sini dulu. Next mungkin nanti kalau udah H plus sebulan, nanti bikin video lagi, atau H plus 3 bulan. See you on next video. Assalamualaikum.